Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi terkini dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Kabar pertama datang dari Lesti Kejora laporkan Rizky Bilar atas dugaan KDRT. Lesti Kejora resmi melaporkan sang suami yakni Rizky Bilar atas dugaan tindak KDRT. Laporan Lesti Kejora terhadap Rizky Bilar dilakukan di Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 kemarin. Menurut Kasih Humas Polres Jakarta Selatan, Lesti Kejora datang pada malam hari didampingi dengan kuasa hukumnya. Terkait luka yang dialami Lesti Kejora atas tindak kasus dugaan KDRT, pihak kepolisian pun belum bisa memastikan. Pihak kepolisian juga masih mendalami apakah kejadian kekerasan tersebut dialami berulang oleh Lesti Kejora. Ketika mendatangi kantor polisi, Lesti Kejora pun langsung menjalani visum untuk membuktikan ada atau tidaknya kekerasan yang dialami sang pedangdut. Berikut wawancara dengan pihak kepolisian. Ya, kalau menurut saudara L yang melakukan adalah suaminya ini. Itu terjadi berulang-ulang atau seperti apa dalam keterangannya nanti? Kalau itu nanti tetap kita dalami. Ya kapan terus berulang atau tidak itu nanti penyidik yang lebih tahu. Mungkin luka yang terlihat di wajah L sendiri ada nggak Bu saat melaporkan semalam itu Bu? Ya nanti kita lihat dulu dari visum ya, bukti visum yang memperjelas untuk fakta otentik. Saudari L bawa bukti visum bun ke sini bun semalam. Semalam kita harus visum dulu. Jadi untuk dilaporkan kasus ini kita wajib untuk visum. Berapa lama bun semalam saudari L laporan di SPKD? Untuk saudari L datang semalam. Dampingi siapa bun? Dan hasilnya sendiri adalah pengacaranya sendiri. Kapan bun Rizky Bilar datang ke Polres Jakarta Selatan untuk pemeriksaan? Ya, kalau itu nanti kita penyidik yang meminta keterangan. Sudah ada penjadwalannya bun? Penjadwalannya nanti penyidiknya. Tapi sudah dikomunikasikan maupun dilayangkan surat bun ke saudara Rizky Bilar? Oh jelas nanti saksi kemudian yang terkait dalam kasus ini kita pastikan. Berapa lama bun semalam Lesti Kejora datang? Semalam datang Pemeriksaan. semalam. Pemeriksaannya berapa lama? Berapa lama bun pemeriksaannya? Bu, mungkin nomor laporan yang udah diterima Lesti Kejora berapa Bu biar bisa dikonfirmasi? Laporannya semalam laporan polisi saudari L melaporkan semalam. Dari Kita sudah terima. Dari pengakuan KDRT sendiri itu berlangsung berapa lama Bu? Atau Nanti kita melakukan keterangan yang jelas dari saudara korban maupun dari yang disangkakan. Saudari L mengaku masih satu rumah bun dengan saudara R. Untuk itu nanti kita dalami. Berarti konfirmasi ya Bu ya, semalam saudari L datang kemari untuk mengatakan mengalami KDRT dari suaminya ya. Ibu, mohon maaf, semalam para pemeriksa sendiri melihat saudari L datang itu dalam keadaan terguncang atau bagaimana? Untuk sementara kita dalami. Kapan bun kemungkinan saudari L kesini lagi bun? Nanti kita minta kembali keterangan dari beliau. Berarti untuk pasti kita panggil. berarti untuk hasil visum hari ini juga Bu? Visum nanti penyidik yang mengambil. Kejadiannya? Selesai nanti kita. Kejadiannya di rumah atau di mana bun? Untuk kejadian nanti ini masih kita dalami. mungkin pasal yang disertakan Bu? Ya, Iya, untuk pasal pasal KDRT yaitu Undang-Undang 3 tahun 2004. Ancamannya Bu? Ancamannya paling tinggi itu 15 tahun. Jika memang luka berat atau mengakibatkan meninggal. Terima Ya. kasih. Bun, saudari L kesini dengan rasa sedih atau seperti apa bun, traumatis? Gesturnya bun. Ya kita sementara ini tetap kita dalami ya Mbak. Semua ini pasti kita ada bukti kemudian dari saksi-saksi. Jadi masuk unsur untuk kita kasus ini kita harus perjelas.
Ibu sedikit menegaskan, benar kalau saudari L ini mendapatkan KDRT langsung dari suaminya atau bagaimana? Menjelaskannya, maksudnya menegaskan aja. Nanti kita cek dari pemeriksaan dari saksi atau keterangan dari korban. Total saksi ada berapa Bu yang dilaporkan oleh total saksi? Nanti kita cari. Terima kasih Ibu Nurman. Ayo cepetan, ayo nanti bolak balik lagi. Lainnya KDRT Saudara sendiri melaporkan siapa mungkin? Ya kalau menurut saudara L yang melakukan adalah suaminya sendiri. itu terjadi berulang-ulang atau seperti apa dalam keterangannya nanti? Kalau itu nanti tetap kita dalam. Ya kapan terus berulang atau tidak itu nanti penyidik yang lebih tahu. Mungkin luka yang terlihat di wajah L sendiri ada nggak Bu saat melaporkan semalam itu Bu? Ya nanti kita lihat dulu dari visum ya, bukti visum yang memperjelas untuk fakta otentik. Saudari L bawa bukti visum Bun ke sini Bun semalam. Semalam kita harus visum dulu. Jadi untuk dilaporkan kasus ini kita wajib bikin visum. Berapa lama Bun semalam saudari L laporan di SPKD? Untuk saudari L datang semalam. Bun, dampingi siapa? Dan nantinya sendiri adalah pengacaranya sendiri. Kapan Bun Rizky Bilar datang ke Polres Jakarta Selatan untuk pemeriksaan? Ya, kalau itu nanti kita penyidik yang meminta keterangan. Sudah ada penjadwalannya Bun? Penjadwalannya nanti penyidiknya. Tapi sudah dikomunikasikan maupun dilayangkan surat Bun ke saudara Rizky Bilar? Oh jelas nanti saksi kemudian yang terkait dalam kasus ini kita pasti tahu. Berapa lama Bun semalam Rizky Kejora datang? Pemeriksaan. Semalam. Pemeriksaannya berapa lama? Berapa lama Bun pemeriksaannya? Bu, mungkin nomor laporan yang udah diterima Lesti Kejora berapa Bu, biar bisa dikonfirmasi? Laporannya semalam laporan polisi saudari L melaporkan semalam. Dari Kita sudah terima. Jadi pengakuan KDRT sendiri itu berlangsung berapa lama Bu? Atau Nanti kita melakukan keterangan yang jelas dari saudara korban maupun dari yang disangkakan. Saudari L mengaku masih satu rumah Bun dengan saudara R. Untuk itu nanti kita dalami. Berarti konfirmasi ya Bu ya, semalam saudari L datang kemari untuk mengatakan mengalami KDRT dari suaminya ya. Ibu, mohon maaf, semalam para pemeriksa sendiri melihat saudari L datang itu dalam keadaan terguncang atau bagaimana? Untuk sementara nanti kita dalami. Kapan Bun? Berita selanjutnya datang dari pedangdut senior Inul Daratista tanggapi kasus Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Inul Daratista dulu sempat memperingatkan Rizky Bilar soal menjaga Lesti Kejora. Inul Daratista memang merupakan salah satu orang terdekat dari Lesti Kejora. Inul Daratista pun memberikan tanggapan terkait dengan kabar Lesti Kejora yang mengalami tindak KDRT. Lesti diketahui melaporkan sang suami Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dalam laporan tersebut tertulis bahwa pedangdut kondang itu mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Bersamaan dengan kabar KDRT itu, pesan Inul Daratista pada Rizky Bilar pun mendadak mencuat ke publik lagi. Bahkan pelantun lagu Buaya Buntung itu mengaku akan pasang badan jika Rizky Bilar menyakiti Lesti. Saat seorang netizen mempertanyakan perihal kabar tersebut, Inul pun meminta maaf. Hal itu lantaran dirinya mengaku belum mengetahui berita yang beredar di publik. Sedangkan mengenai kabar permasalahan rumah tangga Rizky Bilar dan Lesti Kejora, Inul mengaku hanya bisa mendoakan keduanya. Berikut wawancara dengan Inul Daratista. Mundur dulu. Jangan lucu, bundanya mau. Udah. Jangan mundur, guys. Mundur.
Iya, awas Pak. Jangan didorong, kursinya kena ntar. Mejanya jangan didorong, mejanya jangan didorong. Oke, Bun. Bunda. Bisa dulu Pak, dikit Pak. Bisa. Pak geser sini Pak, maaf. Pak, maaf Pak. Ntar mejanya maju ke dorong kalau nggak tahu. Itu jangan kayak gitu ya. Jangan kayak gitu sportif. Yang benar. Udah, yuk. Oke. Ini tentang Lesti kan? Iya, udah. Ya, saya berharap semuanya bisa dihadapi buat anak saya Lesti. Mudah-mudahan ini nanti ada jalan titik temu yang baik antara Lesti sama Bilar. Tapi kalau mengingat KDRT sebenarnya saya sudah peringatkan dari awal untuk Bilar harus benar-benar mau jagain Lesti. Dan kita belum tahu ya hasil visumnya seperti apa nanti kan. Saya juga baru tadi pagi nih ya dengar beritanya karena dari tadi malam tuh saya lagi syuting sampai selesai. Mudah-mudahan ini semuanya bisa di-handle dengan baik dengan Mas Andi yang selaku lawyernya Dede Lesti dan mudah-mudahan dia kuat. Oh, nanti saya harus konfirmasi sama Mas Andi dulu untuk bisa jenguk dan bisa lihat. Bun kecewa nggak sih kan Bunda bilang namanya berhadapan dengan saya. Mudah-mudahan Mas Bunda nggak Bun? Ya kalau ngomongin berhadapan maksudnya masa mau main tinju-tinjuan kan nggak mungkin, dia anak orang juga kan. Cuman pesen saya aja gitu harus hati-hati karena dia bukan saja berhadapan dengan saya, dengan ibunya, tapi dengan orang-orang yang menyayangi dia pasti akan berhadapan banyak dengan banyak orang kan. Bun, tapi KDRT ini berulang atau seperti apa Bun? Pasti pernah cerita KDRT ini berulang atau seperti apa? Aduh saya nggak tahu ya karena kan kita nggak serumah Mbak. Bun kecewa nggak sama Bilar, udah diperingatin dari awal tapi akhirnya kayak Mengingkari Bun janjinya Bun. Ya sedih aja sih gitu karena kan saya ketemu Lesti itu kan dari dia masih kecil banget ya. Dan ketika dia udah dewasa sekarang udah bisa memilih dan harusnya dia bisa menghadapi ini dengan tenang ya karena saya sering kali ketemu dengan anak saya untuk harus sabar. Terakhir kemarin komunikasi saya malah ngomong udah nabung belum? Udah nabung belum? maksudnya nabung buat apa? Ya buat masa depannya dia kan, mumpung sekarang dia lagi banyak duit. Ya sekarang dia lagi kaya, banyak duit, program banyak dan tentunya sebagai orang tua saya kan berharap harus banyak nabung nak karena kesempatan sekarang lagi banyak gitu. Iya bun, cuman pesennya Lesti terakhir kemarin tuh malah bilang yang banyak uangnya di kakak bun gitu. Ya kamu harus pegang uang banyak kan kamu juga hasilnya juga dia harus banyak duit, harus banyak nabung karena sudah ada anak ya. Komunikasi masalah ini paling mudah seperti apa Bun? Aduh saya nggak tahu urusan itu ya Mbak, mohon maaf, takut salah saya. Kalau masalah ini disebut aja belum komunikasi masalah KDRT ini udah langsung nanya ke Lesti belum? Belum dijawab. Bunda kaget nggak sih dengan perilaku Bilar yang kasar ini atau Bunda udah tahu? Nyangka nggak sih Bun? Ya nggak nyangka lah karena kan ya namanya kalau saya sudah berpesan otomatis sebagai orang tua yang berpesan pasti harus hati-hati loh. Itu feeling Bunda sebagai orang yang sudah dari Lesti, orang tua berdua juga seperti itu. Tahu ya Mbak. Bunda, ini sosok Bilar gimana Bunda? Ada yang ingin disampaikan ke Bilar? Iya. Ya untuk Bilar mudah-mudahan ini yang pertama dan yang terakhir karena ketika kita melihat bahwa laki-laki itu akan jatuh harga dirinya ketika dia sudah bermain dengan kedua tangannya atau paling tidak bermain tangan seperti itu. Jadi ya sekarang harus lebih hati-hati lagi gitu. Mudah-mudahan ini yang pertama dan yang terakhir. Kalau cerai gimana Bun? Begini loh, dalam rumah tangga itu ini kan anak-anak saya ini kan masih muda ya, pasti akan mengalami hal-hal dalam berproses.
Berita selanjutnya datang dari Marissa Ica bersyukur kasusnya dengan Medina Zain telah capai putusan. Hasil sidang memutuskan Medina Zain divonis 6 bulan penjara dan denda senilai 50 juta rupiah atas kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Marissa Ica. Menanggapi hal tersebut, Marissa Ica menghaturkan rasa syukur karena kasusnya dengan Medina Zain telah mencapai putusan. Marissa Ica mengungkapkan orang-orang terdekatnya meminta agar meringankan pidana terhadap Medina Zain. Di samping itu, Medina Zain juga sudah meminta maaf kepada dirinya dan Marissa Ica memikirkan nasib Medina Zain yang memiliki anak yang masih kecil. Selain itu, Marissa Ica juga akan mencabut laporannya yang lain terhadap Medina Zain, yaitu terkait dengan laporan palsu. Berikut wawancara dengan Marissa Ica. Hujan. Gas. Oke. Kak Ica, Bang, mungkin tanggapannya sendiri tentang vonis MZ sendiri hari ini 6 bulan penjara. Tanggapannya seperti apa? Alhamdulillah udah dari sekian lama ditunggu sudah selesai putusan, yang dimana sebenarnya dengan putusan yang ditetapkan 6 bulan aku nggak kaget. Karena apa? Itu sebenarnya kemarin Medina juga dari pihak keluarga, dari teman-teman, Kak Tasya, Kak Tia Aristia, semuanya meminta kepada aku untuk meringankan pidana yang akan didapatkan Medina hari ini. Aku juga meminta bantuan Bang Ramzi untuk meringankan ya Bang, karena adanya Medina meminta maaf berkali-kali dan meminta kepada para sahabat untuk menginformasikan ke aku, dan juga berpikir tentang anak yang masih kecil yang katanya selalu nangis ditinggal sama Medina. Aku tidak mau mencabut LP yang pencemaran nama baik, cuma aku membantu meringankan, dan alhamdulillah hari ini sudah diputuskan 6 bulan, karena juga berpikir juga ada LP-nya Mbak Uci juga. Dan juga untuk LP aku yang satu ya Bang ya, yang tuduhan Laporan palsu. Laporan katanya aku telah ada tindak pidana penganiayaan, yang dimana juga aku minta bantu Bang Ramzi untuk dicabut juga ya. Bukan semata-mata berbaik hati sama Medina, enggak. Cuma atas dasar hati nurani kemanusiaan, yang saya punya anak, dia juga punya anak kecil yang anaknya terus mencari-cari dia. Artinya legowo banget sih enggak, tapi setidaknya saya sudah ringankan. Dari 3 minggu lalu saya minta sama Bang Ramzi untuk Bang diringankan aja tapi nggak usah dicabut. Tapi kakak puas nggak dengan keputusan vonis tersebut? Iya, tadi yang seperti saya jelaskan, ini saya nggak kaget dengan hasil yang 6 bulan, karena memang saya meminta untuk dibantu ke Bang Ramzi untuk diringankan hasilnya, tapi tidak saya cabut gitu. Tetap ada hukumannya, tapi kalau bisa nggak usah lama-lama, karena atas dasar kemanusiaan saya seorang ibu, dia juga anaknya katanya nangis-nangis terus. Terus LP saya yang kedua juga saya minta Bang Ramzi untuk dicabut juga. Sudah dicabut Pak? Rencananya ke depan setelah hari ini mendengar keputusan, untuk kedepannya laporan yang Ica buat kaitannya laporan palsu yang dilaporkan Medina, yang waktu itu kejadiannya kaitan waktu dimediasi, yang mana senyatanya tidak ada penganiayaan, tapi dia melaporkan klien saya penganiayaan, itu akan mau kita drop, artinya kita cabut laporan polisinya. Nanti akan saya berikan suratnya kepada polisi, kepada penyidik, agar laporan ini bisa dihentikan. Artinya Ica sudah berbesar hati ingin menyudahi, artinya menyudahi di sini
sudah tidak ada lagi perkara hukum kaitan dengan Medina. Mudah-mudahan juga putusan yang diberikan majelis hakim PN Jakarta Selatan yang sama-sama tadi kita dengar 6 bulan, tidak ada lagi upaya hukum yang dilakukan Medina, artinya bisa menerima putusan 6 bulan tersebut. Dan ke depan saya juga akan memastikan mencabut laporan polisi yang telah dibuat Saudara Ica yang kaitan laporan palsu itu. Jadi benar-benar sudah selesai semua, Cak. Tugas dan tanggung jawab saya mengawal perkara ini dari laporannya Ica tentang pencemaran nama baik dan juga laporan palsu yang dibuat oleh Medina. Akan komunikasi langsung ke sana? Gimana? Komunikasi langsung? Iya, itu teknik saya berkomunikasi. Saya juga sudah sampaikan ke Ica ya, memang hukumannya sudah oke lah, dari 1 tahun dihukum 6 bulan. Artinya mudah-mudahan juga saya disampaikan tadi bahwa dengan putusan 6 bulan tersebut sudah memberikan putusan yang adil di sini. Ica sudah memberikan maaf dan Medina harusnya bisa menjalani dan menjadi pelajaran yang baik agar berhati-hati bermain sosial media, bersosmed seperti itu. Kak Ica, melihat perjalanan hukum antara dirimu dan Medina seperti apa sih, dan pada akhirnya kan sudah diputus? Berita selanjutnya datang dari Wanda Hamidah yang kini mantap berhijab. Pemain film Wanda Hamidah terlihat mengenakan hijab. Ia pun mulai merasa nyaman saat menggunakan pakaian tertutup. Wanda Hamidah yang kini berusia 45 tahun itu merasa yakin untuk berhijab. Janda 6 anak itu berharap menjadi pribadi yang lebih baik. Wanda Hamidah mengatakan hijrah bukan berarti untuk mengubah penampilannya saja. Berikut wawancara dengan Wanda Hamidah. Apa awalnya yang membuat hijrah ya? Kalau hijrah sih, kalau buat saya ya hijrah bukan penampilan. Kalau hijrah penampilan gampang banget, padahal makna hijrah itu kan dalam dan luas. Jadi hijrah itu hati dulu pertama. Jadi nggak cuma penampilan fisik aja. Apa yang membuat penampilannya berubah nih dari bawah? Ya kan udah proses hidup ya, yang semakin umur semakin semoga semuanya semakin baik. Tapi yang pasti, yang jawaban yang paling singkat yang saya bisa katakan, sekarang saya lebih nyaman. Waktu itu pas mantep seperti apa sih, Mbak? Pas maksudnya yakin udah mau nih mantap. Saya nggak bilang saya yakin, Pak. Pokoknya saya melakukan sesuatu yang karena hati dan saya merasa nyaman. Jadi ya kayak fashion aja ya. Misalnya Mbak merasa nyaman dengan nggak memakai kerudung, ya saya merasa nyaman pakai. Sebetulnya sesimpel itu aja. Tapi ada pengalaman mungkin Pengalaman spiritual gitu, Kak Wanda? Ya proses hidup aja, proses hidup kan nggak mungkin nggak pengalaman spiritual yang dapat mimpi berhijab besok pagi pakai hijab nggak gitu, enggak. Memang pengalamannya dan proses kehidupan yang ya tentu semua orang punya proses kehidupan yang berliku-liku, banyak pelajaran, banyak cobaan, gitu ya. Proses kehidupan yang mematangkan saya untuk penampilan sekarang. Ada yang berubah Pak dari penampilan? Iya, itu dari setelah berpenampilan seperti ini. Apa yang berubah ya? Ya mungkin dari menuju pekerjaan atau apa? Biasa aja. Kalau pergaulan ya sebelum saya berkerudung ya saya memang udah nggak pergi-pergi seperti dulu ya, pergi party atau pergi ke tempat malam dan lain-lain. Tapi ya itu kan karena memang udah berubahnya dari dulu. Mbak, pada waktu awal berhijab itu kan sempat ada komentar negatif karena pakai lehernya itu. Komentar negatif ya wajar ya, mana ada public figure selebriti nggak ada komentar negatif kan nggak mungkin. Tapi
mohon maaf ya. Iya. Tapi ini udah Saya mantap. pakai kerudung itu buat kenyamanan diri saya, bukan untuk mengentertain para teman-teman media atau mengentertain para netizen, bukan gitu. Jadi biarkan saya menjalani proses saya yang tidak sempurna ini, nggak apa-apa. Seperti saya juga akan menghormati seseorang dan menghargai seseorang yang sedang menjalani proses masing-masing, kan masing-masing orang berbeda. Jadi nggak apa-apa komentar-komentar, wajar-wajar aja. Kalau Anda kan tadi ngomongin berhijab karena proses kehidupan ya. Dan ada di titik seperti apa sih sampai akhirnya kawan Anda tuh mulai Berita selanjutnya, sempat vakum selama pandemi COVID-19, kini bisnis karaoke milik Inul kembali beroperasi. Bisnis karaoke yang dilakoni oleh pedangdut Inul Daratista tidak beroperasi selama pandemi. Akibatnya Inul Daratista mengaku mengalami banyak kerugian selama pandemi COVID-19. Inul Daratista mulai lega saat bisnis karaoke di banyak wilayah Indonesia kini sudah mulai dibuka kembali. Ia berharap bisnisnya tersebut kembali berdenyut. Inul Daratista bahkan bahagia saat banyak karyawan yang bekerja di outlet rumah karaoke-nya bisa bekerja kembali seperti sebelum pandemi. Berikut wawancara dengan Inul Daratista. Senang aja, tapi yang jelas harus ada sesuatu lagi, nanti kita tunggu aja seperti apa. Sesuatunya itu kayak gimana maksudnya? Kenapa? Sesuatunya itu kayak gimana maksudnya? Sesuatu itu diperbaiki atau gimana sih? Oh, kalau diperbaiki kan kita udah renovasi terus kan. Ada sesuatu yang nanti akan menjadi sesuatu. Apa itu? Nggak bisa diomong dong, karena ini kan masih project. Di karaoke itu atau di tempat lain atau Di gimana? karaoke. Saya kemarin kan terobosan barunya kayak yang animasi-animasi itu ya? Bukan animasi, itu apa namanya, panoramik. Nah itu seperti apa itu perkembangannya tuh Bunda? Sekarang sih masih bagus ya, kemarin kan saya kontrol juga ke beberapa tempat di tempat saya, jadi responnya bagus, yang jelas ya bagus aja sih, happy mereka dengan suasana yang baru. Pun pekerja-pekerjanya gimana pun kan setelah sebelumnya kan Pekerjaannya udah aman sekarang. Udah aman sekarang ya? Karena udah normal kembali. Nah, Bunda juga maksudnya merasa tenang nggak sih kayak akhirnya bisa memperkerjakan lagi karyawan-karyawan yang sebelumnya mungkin Ada dialokasikan? beberapa yang masih belum operasional karena kan harus dipersiapkan lagi, mengingatkan biaya kita kan juga kemarin tuh ancur-ancuran ya waktu kena COVID. Jadi nunggu ada profit baru dikumpulin. Jadi saya juga nggak ngambil, malah saya juga suntik dana terus kan supaya perkembangannya bagus, dan ada beberapa yang harus dibuka lagi karena kan di daerah-daerah lain kan butuh biaya juga. Rugi berapa sih? Oh banyak lah, banyak banget. Nggak bisa dihitung. Nggak berapa miliar, ratusan. Ya dong, karena apa namanya, karaoke kita kan banyak ya. Udah kemarin tuh sempat 100 lebih, sekarang udah mulai ada beberapa yang memang kontraknya juga pas kena pandemi udah mau habis jadi tutup gitu. Bun, Belum perpanjangan lagi. ini udah jalan berapa bulan Bun? Maksudnya karaoke Bun? Karaoke Udah memang operasi? udah 3-5 bulanan lah. Bun, boleh sedikit kan ini festival musik udah mulai jalan lagi, offer udah mulai jalan lagi. Bunda maksudnya offer udah mulai kenceng lagi, semakin bergairah lagi nggak sih buat bermusik gitu? Ya, aku harap sih tidak akan mati suri lagi untuk para pemusik, dan tentunya apa ya, kalau aku sih di dangdut ya, mudah-mudahan nanti bisa lebih berkibar lagi lah. Udah, aku tambahin sedikit dong soal ini. Ini alat pijit tradisional yang ada di pasar. Apa di video Aduh, takut masuk ke dalam nih Mbak. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Muntiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.